Kalian ada gak teman yang mempertanyakan apa yang kita sukai atau bahkan apa yang gak kita sukai? Misalnya nih, kayak teman kamu tuh nanya ke kamu kayak, kok kamu gak suka keju sih? Padahal keju enak loh, salah satu makanan premium juga. Atau gak, kok kamu suka musik dangdut sih? Apa enaknya gitu lagu dangdut? Kenapa gak K-pop? Atau gak, kok kamu suka lagu-lagu metal gitu sih? Kok nyaman gitu dengernya, padahal kan dia kayak ngomong-ngomong atau nyanyi gak jelas kayak gitu. Nah, ternyata itu tuh adalah salah satu bias psikologi paling umum loh, tapi ya jarang disadari gitu. Sekarang kita akan mulai bahas secara umumnya ya. Nanti mungkin dari kalian bisa menggali lagi lebih dalam. Ya, fenomena pertama yang menjelaskan ini adalah ya itu tadi, false consensus effect. Salah satu bias atau bias paling kuat dalam psikologi sosial loh. Karena pada tahun 77 nih, tiga peneliti bernama Ross, Green, dan Haas melakukan eksperimen yang akhirnya membuka mata dunia gitu. Mereka menemukan bahwa manusia ini ya cenderung melebih-lebihkan seberapa banyak orang lain yang sependapat dengan mereka. Ya kayak sederhananya itu kayak yang tadi nih, kalau aku suka sesuatu, aku otomatis kayak mikir gitu, orang lain juga ya pasti suka juga. Gak mungkin kayak hal umum seperti makanan pedas, orang lain ada yang gak suka makanan pedas gitu. Atau gak lebih ke misalkan kopi, kopi pahit itu ya, kopi itu ya harusnya ya pahit gak ada gulanya. Kok ada gitu orang minum kopi dengan gula gitu misal. Makanya ya ketika kamu bilang suka dangdut, entah suka keju, entah yang tadi aku bilang suka kopi misalkan americano atau pastry tea dan lain sebagainya, ya otak mereka kayak kaget gitu. Bukan karena selera kalian itu aneh gitu, tapi karena otaknya selama ini percaya bahwa pandangan dia adalah pandangan yang mayoritas gitu. Ya ini sebenarnya bukan tanda orang itu jahat atau meremehkan kita sih sebenarnya. Ini hanya bias kognitif dasar, sebuah shortcut mental yang muncul secara otomatis gitu. Nah, lalu yang kedua ini ada bias apa namanya egosentrik gitu. Riset dari Nickerson pada tahun 99 menunjukkan bahwa manusia sering memproses dunia dari pusat dirinya sendiri. Kita cenderung berpikir dengan cara seperti ini nih. Kalau menurut aku A, ya berarti orang lain juga pasti mikir A dong. Ya ini kayak mode default otak aja gitu. Kayak bukan kesengajaan, bukan sombong, tapi memang begitulah cara kerja pikiran manusia. Karena itu ketika kamu punya selera berbeda, otak mereka yang merasa tidak nyaman gitu. Dan respon spontan adalah mereka pasti mempertanyakan gitu ke kalian gitu, kayak ih kok kamu suka anime Jepang gitu, kan kayak kartun-kartun gitu, kan kamu udah gede gitu. Nah, selanjutnya nih, kita masuk ke pengaruh budaya dan norma sosial. Menurut Cialdini dan Trost pada tahun 98, ya manusia hidup mengikuti aturan tak terlihat dalam masyarakat. Aturan tentang apa yang disebut normal, keren, atau bahkan aneh gitu. Misal kalau lingkungannya bilang itu dangdut itu ya musik-musik terbelakang atau kampungan, ya maka siapapun yang suka dangdut kayak dianggap out of the norm gitu. Padahal itu cuma konstruk sosial, tidak ada fakta ilmiah yang bilang bahwa apa namanya dangdut itu buruk gitu, atau keju wajib disukai, ya nggak ada gitu. Yang ada hanya persepsi. Nah, persepsi yang dibentuk oleh lingkungan dan manusia ya tanpa sadar selalu memaksakan norma itu kepada orang lain gitu. Di poin berikutnya nih, ada in-group bias atau in-group bias. Menurut Social Identity Theory dari Tajfel dan Turner pada tahun 79, ya manusia selalu mencari identitas dalam kelompok gitu. Dan ketika sudah apa namanya punya kelompok, mereka ya cenderung merasa kelompoknya lebih benar gitu. Ya misalnya metalhead menganggap musik mereka ya lebih bermakna gitu.
Fans K-pop merasa musik idolanya ya lebih berkualitas. Dan bahkan orang yang suka keju pun ya merasa itu makanan yang wajib orang lain makan gitu. Atau bahkan makanan itu premium lah dianggapnya. Ya jadi ketika kamu beda, kamu dianggap pasti out group gitu. Dan otak mereka secara otomatis bereaksi seperti ingin mempertahankan identitas kelompoknya. Nah, yang terakhir adalah cognitive dissonance, sebuah kondisi ketika otak merasa tidak nyaman melihat sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya gini. Contohnya, kamu bilang tidak suka keju, bagi mereka keju itu enak. Siapa sih yang gak suka gitu? Akhirnya otak mereka mengalami konflik kecil, dan untuk mengurangi rasa tak nyaman itu ya mereka mempertanyakan pilihanmu gitu. Padahal sebenarnya tidak ada yang salah dengan seleramu, dan bahkan ke orang atau ke teman kita yang mempertanyakan selera kita juga, ya mereka juga sebenarnya nggak salah karena itu adalah sistem refleks dari otak kita bekerja gitu secara defaultnya gitu. Selagi ya teman kita mempertanyakannya dengan sopan, kayak tidak memaksakan, cuman hanya mempertanyakan, ih kok kamu gak suka ini alasannya apa sih, kamu yang gak disukai dari ini misalkan gitu. Nah, jadi lain kali kalau ada orang yang bilang, masa sih kamu suka dangdut? Atau kok bisa ada orang gak suka keju? Atau bahkan apa yang kamu sukai secara apa namanya yang jarang orang lain suka, kayak kamu tuh minoritas banget tuh ya, kamu santai aja gitu karena masalahnya ya bukan di kamu. Misal kamu apa namanya jadi wibu ya, kita contoh jadi wibu dan orang lain kayak memandang aneh gitu wibu tuh. Kayak pakai misalkan terkenalnya kan pakai jaket, masker, dan apa ya, kamu mah santai aja, nikmati aja apa yang kamu suka selagi emang tidak melanggar norma dan aturan masyarakat yang berlaku di Indonesia gitu kan. Ya kamu santai aja gitu karena masalahnya ya bukan di kamu gitu. Itu cuma otak manusia yang sedang bekerja dengan segala bias, asumsi, dan persepsi yang ia punya. Sekarang kamu sudah tahu kan secara apa namanya umum penjelasan ilmiahnya kenapa ada orang seperti itu gitu kan. Nah, sekarang coba deh kamu tag teman atau sebut teman kamu di komentar siapa nih yang suka mempertanyakan hal-hal seperti itu, kayak mempertanyakan pendapat yang refleks dengan spontan gitu. Dan semoga kalian juga bisa mengembangkan apa yang saya sampaikan karena ini hanyalah gambaran umum dan singkat aja. Mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan kata. Sampai jumpa di video berikutnya.